Baik. Terkait dengan pengelolaan keuangan kota, perpajakan dan investasi. Silakan untuk dapat mengambil bola dari dalam fishbowl untuk mengetahui abjad soal. Disilakan. Abjad yang dipilih adalah abjad C. Baik, Mohon C maaf. sudah, ya mohon tenang terlebih dahulu. Diambil sekali lagi karena abjad C sudah tidak ada, diambil diulang Bang. Sekali lagi silakan. Kami silakan diambil sekali lagi. Ya, diambil lagi. Lagi, silakan. Oke. Baik, abjad A. Baik, harap tenang. Bapak Ibu, amplop masih tersegel rapi, amplop A. Akan kami bacakan. Baik, pengelolaan keuangan daerah sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, terutama pada sektor pajak yang didasari pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pertanyaannya adalah, apa yang perlu dilakukan bila wajib pajak meminta penurunan pajak, pembebasan pajak dan atau penghapusan pajak penghasilan atau PPh 21 yang bersentuhan langsung dengan pasal 191 dan 192 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh yang memberikan kompensasi pajak bagi PNS atas pemungutan zakat. Baik, waktu Anda menjawab adalah 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Disilakan. Ya, makasih banyak atas pertanyaannya. Kita dalam menangani permintaan penurunan pajak, PPh 21 ini kan memang tentang penurunan ataupun penghapusan pajak ataupun zakat. Di Aceh, di Banda Aceh, banyak ASN yang mengajukan untuk penghapusan pajak itu. Yang pastinya ke depan, kalaupun ada ASN-ASN yang ingin meminta pengurangan pajak, itu kita akan memverifikasi ulang dokumen-dokumen kelengkapannya. Kita minta kelengkapan dokumen dan kita pastikan ketika mereka minta pengurangan pajak, itu harus mereka membayar di tempat lembaga-lembaga negara. Contoh Baitul Mal dan sebagainya. Setelah kita dapat dan memverifikasi dokumen-dokumen yang sudah ada, bukti pembayaran dari Baitul Mal yang resmi, baru kita mungkin menghitung ulang sehingga kita akan dapat jumlah zakat yang terhutang, jumlah zakat per tahunnya yang nantinya akan kita buat pengurangan dan penghapusan pajak. Mungkin itu dari kami. Penghapusan pajak ataupun zakat ini bisa kita lakukan untuk kawan-kawan ASN di Kota Banda Aceh. Sekian dari kami. Cukup? Cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya kami silakan kepada paslon nomor urut 2 untuk dapat menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Disilakan. Baik, terima kasih. Kita akan menambahkan bahwa alhamdulillah saya kebetulan termasuk pejuang di saat DPR Aceh dulu untuk berjuang bagaimana zakat, pengenakan zakat terhadap pemerintah atau terhadap ASN ASN Aceh itu bisa dikurangi dari pajak karena itu memberatkan bagi warga Aceh. Maka untuk itu ke depan insyaallah melalui Forkompimda, melalui forum komunikasi Bupati dan Wali Kota seluruh Aceh, kita gerakkan untuk bisa mengurangi pajak karena kena zakat bagi warga Aceh, terutama bagi masyarakat Kota Banda Aceh yang kita banggakan. Terima kasih. Baik, cukup Bapak. Dan selanjutnya kesempatan yang sama akan kami berikan juga kepada paslon nomor urut 3. Silakan menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara.
terkait pajak PPh 21 dan kaitannya dengan Undang-Undang 11 yang berhubungan dengan zakat. Kita akan menyiapkan regulasi terkait bagaimana kita mensinergikan antara pajak dengan zakat. Bisa dua alternatif, bahwa kita tetap mengenakan pajak atau mengurangi pajak. Di sisi lain kita membebankan zakat atau menganjurkan zakat bagi pelaku usaha maupun ASN seperti yang dilakukan oleh Malaysia. Mereka harus memilih, bisa memilih antara membayar pajak dengan mengeluarkan zakat. Atau kita menggabungkan keduanya, menurunkan pajak dan kita juga menganjurkan membayar zakat. Terima kasih. Cukup Bapak? Baik. Terima kasih. Selanjutnya kesempatan yang sama kami berikan kepada paslon nomor urut 4 untuk dapat menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Disilakan. Baik, terima kasih. Memang di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh nomor 11 tahun 2007-2006 itu kita berjuang untuk agar zakat yang dibayarkan itu bisa mengurangi pajak yang kita bayarkan. Dan perjuangan itu sudah kita perjuangkan sehingga kemudian keluar PP nomor 6 tahun 2010, walaupun hanya masih mengatur PNS. Jadi di PNS kalau dia bayar zakat otomatis mengurangi pajak dan diatur dengan PP nomor 6 tahun 2010. Tapi perjuangan kita belum selesai karena dunia usaha belum tercover. Jadi seharusnya dunia usaha juga kalau pengusaha membayar zakat, maka seharusnya zakat dia juga akan mengurangi pajak yang dibayarkan oleh para pengusaha. Mungkin ini perlu perjuangan lebih lanjut dan kami bersama Pak Iwan siap untuk kemudian memperjuangkan agar ini kemudian zakat menjadi penghasilan kita. Baik, waktu Anda selesai. Terima kasih. Mohon tenang, selanjutnya kami akan berikan kesempatan yang sama untuk bisa menanggapi kembali. Paslon nomor urut 1, silakan menanggapi waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Ya Bang, saya menanggapi beberapa termasuk yang punya Bang Isna ini. Pajak itu sebenarnya Bang nggak bisa kita kurangin, malah ke depan itu yang ada penaikan pajak. Tapi yang disampaikan zakat di sini, zakat itu kan kita dapat 0,5, itu pun bisa kita hapuskan, itu karena ada double pembayaran pajak gitu. Jadi pembayaran zakat. Jadi zakat ini kita hapuskan dengan verifikasi tadi. Tapi kalau pajak yang mungkin disampaikan, itu mungkin nggak ada bisa pengurangan untuk pajak. Karena ke depan pun kita mungkin 2025 itu ada penaikan pajak gitu. Jadi mungkin itu dari saya, tanggapan dari saya, terima kasih banyak. Baik, cukup. Cukup, waktu masih ada? Cukup, terima kasih. Mohon tenang Bapak Ibu, mohon tenang, mohon kerjasamanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.